Di antara orang Yahudi yang melawat Maria, banyak orang yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Nah, orang-orang percaya kepada Yesus ini sebelum terjadi penyaliban berdasarkan Yohanes 3 nomor 16, apakah memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Coba aku jawab. Buka mic-nya, dibuka. Mic-nya dibuka. Oke, saya jawab. Begini, kalau kamu lihat dari Yohanes 11 tadi, runtutan penyaliban, kamu membaca tidak bahwa Yesus dibawa ke mahkamah pengadilan? Iya, itu baca nanti, tidak runtutan penyaliban itu? Saya baca. Nah, pada saat Yesus diadili, di situ dikatakan orang-orang yang tadinya melihat mujizat-mujizat Yesus tiba-tiba mengatakan salibkan dia. Itu orang-orang Yahudi yang melihat sendiri Yesus melakukan mujizat. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban memperoleh hidup yang kekal? Nah, makanya ini saya mau jelaskan. Percaya apa? Mereka di dalam Injil dikatakan mereka datang kepada Yesus hanya mencari makan. Itu pernyataan Yesus sendiri. Oh enggak, beda. Mereka hanya mencari makan. Jangan campur adukan dengan konteks itu. Iya, percayanya itu percaya apa? Pertanyaannya percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu Mesias yang melakukan banyak mujizat. Kamu tahu nggak arti percaya di situ? Pak, menggunakan bahasa asli. Dalilnya menyatakan. Oke. Gantian belum selesai teman. Gantian kita ngomong. Anda ingin mempelintir kata percaya di situ. Oke. Belum selesai saya jelaskan. Orang-orang yang percaya sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Memperoleh hidup yang kekal, pertanyaanmu. Yesus belum mati. Jadi Yesus belum mati di kayu salib, belum bangkit, belum naik ke surga. Orang-orang yang percaya sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Aduh, ini pertanyaan bodoh sekali. Begini teman, ini iman Kristen menyatakan Yesus mati di kayu salib, maka pada saat itu tertawa ngana. Itu imanmu, itu imanmu. Ngana ini pakai logika penggiringan opini yang sangat buruk. Itu imanmu. Ini berbicara mengenai orang Yahudi, bukan Kristen. Orang-orang Yahudi. Imanmu kan berangkat dari Injil. Kamu yang membawa Injil dalam penjelasanmu itu loh. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Gini, kamu membawa Injil dalam penjelasanmu, tapi ketika saya menjelaskan menggunakan Injil, kamu bilang itu imanmu. Berarti kamu bodoh. Kamu bawa Injil dalam penjelasanmu, ketika saya menjelaskan iman saya, kamu bilang itu imanmu. Orang-orang yang percaya, ajaib ini. Orang-orang yang percaya Yesus sebelum penyaliban, apakah memperoleh hidup yang kekal? Orang-orang yang percaya akan kematian Yesus, ketika Yesus mati bangkit naik ke surga. Saya ulang lagi, jangan kau tambah-tambah. Kenapa dijeda? Lari. Mulai kualat. Ingat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu terjadi, apakah memperoleh hidup yang kekal? Saya katakan, mereka beroleh hidup kekal ketika Yesus telah mati. Ketika darahnya tercurah, itu iman Kristen. Nah, berarti kamu nggak ngerti iman Kristen, so ngobok-ngobok. Jangan bawa dulu iman Anda. Jangan bawa Anda punya iman dulu. Sekarang ini, coba Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal lebih dulu masuk surga karena percaya kepada Yohanes, bukan karena penyaliban. Apakah itu salah ucapan Yesus? Apa? Kamu bilang begitu? Hah? Tidak ada yang salah.
Tidak ada yang salah di dalam berarti pesunda lebih dulu masuk surga, tapi belum ada penyaliban. Saudara, dengar ya, itu kan perumpamaan Yesus. Pernyataan Yesus mengenai orang-orang Sunda, orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Jangan tertawa, kamu nih. Gini, teman-teman. Gini, Zuma, sabar. Gantian saya ngomong. Yesus. Gantian ngomong, saya ngomong. Percaya kepada Ini Yesus. kamu lucu sekali. Itu percaya kepada Yohanes. Percaya kepada Yohanes Pembaptis. Maka mereka Sejak memperoleh kapan? hidup yang kekal. Lebih dulu masuk surga daripada orang Kristen yang tidak dikenali oleh Yesus seperti Anda. Sejak kapan? Itu mah pikiranmu, penggiringan opinimu. Sejak kapan tertulis seperti itu? Yesus mengatakan. Coba tunjukkan ayatnya. Matius 21. Tunjukkan ayatnya. Matius 21. Ya, bacakan. Matius 21 Bacakan. nomor 31 sampai 30. Bacakan, 32. jangan asal Oke. sebut, bacakan. Oke. Dia mengatakan begini. Tampilkan di sini. Sesungguhnya. Tampilkan. Kamu kan Baik. suka fitnah, tampilkan. Oke, tunggu sabar. Nah, sabar. kasih tunjuk ke pemirsa. Kamu ini lucu ya, teman-teman. Zuma ini lucu. Dia mengobok-obok ayat Injil. Ketika orang Kristen mencoba menjelaskan, dia bilang jangan bawa-bawa imanmu. Lucu sekali ini, memang lucu. Karena iman Jadi, Kristen. apa yang mau kita bahas? Karena iman Kalau Kristen. bukan iman Kristen yang kita Karena iman bahas. Kristen itu Padahal Zuma adalah bawa-bawa Injil. iman Kristen Memang idiot. Kristen itu adalah iman di luar dari ajaran Yesus. Gitu, Bang. Sabar Aduh. ya. Enggak ada seperti Sabar. Makanya yang ku bilang, buatlah Injil Zuma supaya Nih. buat tulis ya Nih, kan, nih. supaya ada pengikutmu. Nih. Jangan banyak bicara. Nabi Rong. Dalil. Jangan emosi, santai aja. Jangan emosi, santai. Mana? Coba lihat. Saya mau lihat mana. Ini saya tahu Anda mau menggiring opini. Sabar. Bukan opini. Mana, coba. Ini bicara yang betul. Nih, Aduh. ini nih. Opini, budak. Kau bilang opini tadi. Ini Matius 21 Apa? nomor Kata 32. Yesus kepada mereka. Iya, kata Yesus dari ayat 31 bacakan. Mana? Bacakan Zumanus. Siapakah di antara kedua orang, mana tak terlihat, itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab. Lanjut. Jawab mereka. Yang terakhir. Kamu berarti nggak baca dari ayat dari atas kan? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Nah, kamu bacanya nggak lengkap ini. Aku berkata kepadamu, lanjut. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu. Nah, ini kamu nggak ngerti nih. Masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk lanjut. Menunjukkan jalan kebenaran. Lanjut. Kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai, lanjut, dan perempuan-perempuan sundal, lanjut, percaya kepadanya, lanjut, nggak apa-apa, lanjut. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Kamu tidak baca ke bawahnya kah? Kepada siapa? Kamu tidak baca ke bawahnya? Tidak percaya kepada siapa? Kamu hanya potong ayat-ayat itu? Tidak percaya kepada Kamu siapa? hanya potong-potong? Alah, banyak alasan. Kamu hanya Tidak potong-potong, percaya tidak ada kepada pengakuan siapa? ke Yohanes tentang Sabar. Ayo. Saya tanya. Gimana? Adakah di Gimana? dalam Injil kalau kamu menguasai Injil? Sabar. Gimana? Sabar. Perasaanmu gimana? Gimana Kalau perasaanmu kamu sekarang? Gimana? kalau kamu membaca Injil sepenuhnya, sabar ya, sabar deh. Mau satu Kalau perikop? kamu percaya, kalau Mau kamu satu pernah perikop? membaca Injil, sabar deh. Tunjukkan kau satu perikop kalau kau mau. Sabar. Sabar deh ya. Saya jelaskan dulu deh. Kalau kamu benar-benar membaca Injil, di mana letak pernyataan Yohanes mengenai
Dia sendiri, dia sendiri membuka jalan bagi Sang Mesias. Nih satu perikop mau? Bahkan dalam Mau dalam satu perikop? pembaptisan Eh. Yohanes kepada Yesus, Mau satu perikop? Mau satu perikop? sabar. Mau? Dalam Mau satu pembaptisan Yohanes kepada Mau satu perikop? dalam pembaptisan sabar deh, jangan buru-buru. Kamu Mau kan lagi satu perikop ngabuburit, ya sabar, tenang aja, jangan buru-buru. Mau kemana sih? Jadi pesundal lebih dulu masuk surga gara-gara percaya kepada siapa? Sabar. Karena Gara-gara kamu bacanya percaya itu kepada tidak siapa? beruntun. Mau kau baca? Tunjukkan lagi. Sekarang saya tanya, Yohanes percaya kepada siapa? Lari kan? Sekarang saya tanya langsung jadi pertanyaan menurut yang bisa jadi menusuk. orang-orang percaya. Saya ulang Jadi lagi. Saya menurutmu ulang Yohanes lagi. percaya kepada Saya siapa? ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang Ya, lagi. jadi sama gini, kamu. pertanyaan saya kepada Saya kamu. Kamu kan ulang tadi tanya lagi kepada saya samamu, tanya saya balik. ulang lagi. Jadi Saya ulang Yohanes lagi. percaya kepada siapa? Orang-orang yang percaya tanya. kepada Yesus Aku sebelum jawab saja, jawab. penyaliban Jadi Yohanes percaya kepada siapa? memperoleh hidup kekal atau tidak? Iya, sebelum Jawab. penyaliban Yohanes percaya kepada siapa? Ayo. Sebelum penyaliban Yohanes jawab percaya kepada siapa? Jawab. Ayo, silakan. Ayo, Kau jawab. sebelum penyaliban Yohanes Sebelum percaya kepada penyaliban, siapa? Orang-orang yang percaya Iya, Yohanes percaya kepada siapa? Ucapan Yesus itu merujuk kepada Enggak, sebelum Yohanes. penyaliban tadi kamu gini. Cuma sabar. Yesus, Kamu berkata baca kepada sendiri. kepada Matius penontonmu 21, dengan nomor menggunakan ayat-ayat itu. 31, Sabar. nomor 31 kamu baca Sabar, sendiri. kamu tadi menggunakan Kamu membacanya bahwasanya Yesus berkata lebih duluan pemungut cukai dan juga pesundal masuk ke dalam surga oleh karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Kau mau melintir lagi kemana? Kau mau pelintir kemana lagi? Ternyata ada orang yang lebih dulu masuk surga, tapi belum ada penyaliban. Oke ya. Jadi memperoleh hidup yang kekal. Oke, kamu sudah 1-0. Sudah 1-0. Sekarang yang kedua. Pertanyaan saya. Dengarkan. Apakah nubuat Kayafas itu nubuat dari Tuhan atau nubuat dari iblis? Jawab. Saya buka kamera, saya buka mic-mu. Kau jawab pertanyaan saya. Apakah nubuat Kayafas? Saya dari tadi. Apakah nubuat Kayafas itu dari Tuhan Elohim atau dari iblis? Nih, saya buka. Kau bicara. Saya tanyamu dulu dan tadi kamu nanya-nanya silakan. terus. Udah kau sudah KO tadi, udah KO. Enggak, kamu yang cara kamu curang. Sekarang Inilah giliran Islam, kamu. curang dari dulu, makanya miskin dari dulu, udah pernah bisa kuasai dunia. Giliran kamu menjawab Makanya miskin. Apakah kemudian Imam Kayafas bernubuat dari Tuhan atau dari iblis? Jawab. Sejak kapan Imam Kayafas bernubuat? Baca Yohanes 1. Hancur. Kita buka lagi. Imam Kayafas itu bukan nabi, bodoh. Kita buka lagi. Bernubuat itu orang nabi saja yang bernubuat. Itu pun nabi seperti apa? Nabi asli apa nabi palsu seperti Muhammad? Kita buka lagi. Nah, ginilah kalau bernubuat ya, Paulus. Bernubuat. Oke, Iya. buka ayat yang Oke. kamu mau Nih. pelintir itu. Oke, kamu yang pelintir. Aku sesuai dengan data bosku. Kamu pelintir dari tadi kok. Saya nggak tanya ada. Yohanes percaya tidak sama Yesus, kamu tidak berani jawab. Udah. Ya, udah, sekarang lompat lagi ke Kayafas ya kan? Kamu udah keok. Udah, sekarang nih. Keok mana? Kamu saja Yohanes tidak 1. mengerti Alkitab kok. Yohanes 1 ya. Nah, kita lihat di data ini judul perikopnya nih. Ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Anda lihat, Ya, nubuatnya di mana? Nubuatnya di mana? ya, membuat nubuat dan banyak mujizat kita lihat dalam Mana 549, nubuatnya? Mana 51. nubuatnya Kayafas mana? Tunggu, sabar dulu. Kau kan harus dikasih data Iya. dulu. Iya, mana Nomor nubuat Kayafas? 51. Kamu tadi bilang Kayafas yang bernubuat ya? Nih, ya. Kayafas yang bernubuat ya? Oke. Mana? Bisa jelas? Mana? Bisa jelas Mana? ya? Nomor Iya. 51 ya. Hmm. Ini
Mana? Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu, katanya. Nah, di data nomor 51, Mana? hal itu dikatakan. Mana lu buat? 51 kau baca. Bisa kau baca? Kamu nggak jelas, Zuma. Kamu tidak bisa memperlihatkan dengan jelas itu. Ngeblur. 51. Dimundurin. 51. Nih, baca. Baca. Ya. Hal itu dikatakannya, kamu yang baca. Bacalah. Kau bacanya, soalnya kamu kan lengkap di situ. Kau yang Kelihatan baca. jelas. Kau yang baca. Tidak usah kau malu-malu nih. Hal itu dikatakannya. Bukan dari dirinya sendiri. Kamu kok ayat 51? Dari atas dong bacanya. Dari ayat sebelumnya. Bernubuat nih. Dari ayat 48. 48 lagi. Ayat 48. 48 lagi. Baca. Baca. Dari 48. Potong-potong dari awal. Nah itu apabila kita biarkan dia. Dia itu siapa? Yesus. Terus? Lanjut. Terus? Ketutup, Zuma, dengan judulmu ini ketutup. Maka semua orang akan lanjut, saya ikuti cara berpikirmu ini yang liar. Percaya kepadanya. Oke? Terus? Dan orang-orang Roma akan datang. Roma ya. Dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke. Terus 49. Tetapi lanjut. Tetapi seorang di antara, geser Zuma, di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lanjut. Hal itu dikatakannya bukan darinya. Bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam. Imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa apa? Bernubuat? Sabar bahwa apa? Bernubuat atau tidak? Bernubuat atau tidak? Baca tuh yang lengkap. Biru bibir. Baca yang lengkap, gak ada biru nih bibir merah. Baca yang lengkap. Biru bibirnya. Baca yang lengkap. Kamu jangan menyimpangkan pengertian ayat-ayat itu. Gak ada biru kenapa takut lanjut? Kenapa takut? Tadi dia katakan tidak ada Kenapa takut lanjut? Bernubuat. Tadi tidak ada Imam Kayafas bernubuat. Bibirnya ya, lanjut dulu biru. Itu bernubuat tentang apa? Dia bukan nabi. Bernubuat ya, lanjut dulu. Lanjut dulu dari dirinya. Bernubuat itu apa? Sebab banyak sekali nabi-nabi palsu bernubuat di perjanjian lama. Sebab tadi saya katakan bahwa di perjanjian lama ada nabi asli dan nabi palsu. Mulai berbuat gitu. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil semuanya. Kita saksikan. Makanya jangan anak sombong. kecil sedang bermain lumpur. Baca lagi, bermain lanjut. lumpur babi. Lanjut lagi. Bernubuat ya. Bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk siapa? Bangsa itu. Untuk siapa bangsa itu? Siapa itu bangsa? Bernubuat dari siapa? Ya itu pertanyaannya. Dia nubuat dari iblis atau dari Tuhan? Apa? Bernubuat dari iblis atau dari, lanjut kita baca supaya saya jawab. Lanjut. Ngomong kosong. Bahwa apa isi? Enggak ngomong kosong. Kamu isi nubuatannya apa? Dan bukan untuk apa, ayat 52? Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk anak-anak mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang
tercerai berai. Nah, Lanjut. terus, Kita baca sampai habis, teman-teman. terus, Maka dari hari itu ah, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. membunuh dia. Ya, lanjut. Karena itu Yesus tidak Lagi? tampil lagi. oke, Di muka umum di antara mereka, orang-orang Yahudi. Ya, lanjut. terus, Ia berangkat dari situ ke daerah. Capek saya baca ini. ya makanya kamu nggak mau baca Bible dekat sendiri padang kok nggak gurun. tahu. Saya Enggak, ini kamu hafal. baca, kamu seperti mendikte. Ya ini sudah Harusnya kamu yang baca, karena ini cuma karena kau anak TK, kusuruh Ya baca, coba baca. Coba baca. Nih, gua ajarin Bacalah, kau kamu kan. yang bisa lihat lengkap kok. Gua ajarin kau. Ini sudah di luar tumit kalau bagi saya. Ajari ini. apa? Kamu ngajarin ikan berenang tuh gimana sih, Manus? Kau membaca ini aja udah ngos-ngosan. Wih, sombongnya. Bukan, Sombongnya. terpotong, Bod. Itu Sombongnya. terpotong. Kamu lihat ngeblur, kamu lihat gak itu ngeblur? Baca kamu lagi, itu lihat. baca lagi. Baca lagi, saya ajarin kau. BI, Kamu suruh saya baca sepenuhnya. babi, babi. Baca. Iya, itu Baca. kamu kayak orang, Gua ajarin kamu kayak kau. guru padahal kamu bukan guru. Gua ajarin kau. Baca. Nggak Baca, ada, nggak ada. Baca. Coba, sekarang baca. saya tanya. Oke, dalam konteks ini, coba saya tanya sekarang. Saya tanya. Keok. Kayafas itu, saya Keok. tanya, Zuma, sekarang saya tanya. Itu Saya namanya tanya Zuma keok. sekarang. Keok. Saya Itu namanya tanya keok. sekarang Zuma, saya tanya, kamu kan sedang menggiring opini, saya gunakan opinimu untuk bertanya kepada kamu. Keok. Iko keok? Ya, Sekarang kamu akui nggak? Kayafas. Sekarang saya tanya, Kau akui Kayafas Kayafas bernubuat? tidak. Tadi yang kau baca apa? Makanya sekarang saya tanya, itu ada nggak penjelasan bahwa nubuatan itu dari Allah? Hah? Tidak ada. Jadi menurutmu? Tidak ada apa? Dari pikirannya sendiri lah. Berarti dari iblis. Hah? Dari Dari iblis. pikirannya sendiri. Itu bukan dari Saya iblis. nggak bilang dari iblis. Oke. Karena apa? Oke. Karena orang Yahudi Oke. itu kan sedang sirik, iri, Oke. dengki kepada Yesus. Oke. Makanya Oke. dia memfitnah. Kamu tahu poin-poin apa yang Berarti difitnahkan kepada Kayafas- Yesus? Kayafas Nah, pertanyaan saya bernubuat. jawab dulu. Kamu nanya mulu, ditanya takut. Kayafas bernubuat. Saya jelaskan samamu karena kau masih anak TK. Enggak perlu. Saya Jadi, nggak perlu dengar Kayafas- penjelasanmu karena Kayafas penjelasanmu itu bernubuat. aneh. Kayafas bernubuat Enggak, penjelasanmu aneh. bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Betul? Iya, si yang bicara siapa? Kayafas tuh. Kayafas berbicara atas nama siapa? Yohanes yang membahas itu. Kayafas berbicara. Di situ dikatakan Yohanes. bernubuat atas nama siapa? Yohanes yang menulis bahwasanya sebagai imam besar tahun itu Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Pertanyaan saya, Iya. itu nubuatan dari Dalam- dirinya sendiri atau nubuatan Itu kan dari Tuhan? narasinya. Itu kan narasinya Yohanes, ya. Kamu udah Tentang percaya Yohanes? alur cerita. Sabar Zuma, saya jelaskan dulu Zuma, gantian dong. Oke. Itu Silakan. kan narasinya Yohanes dalam kitab Injil, bahwa ya, tentang alur cerita ya orang-orang Yahudi mengadili Yesus. Ya. Sekarang saya tanya kepada kamu, berdasarkan opinimu, saya ikuti alur opinimu. Nubuatan ditulis di situ bernubuat, Bukan itu dari Kayafas dirinya berbicara atas nama siapa? bukan dari dirinya sendiri. Atas nama siapa? Bukan dari dirinya sendiri. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi bernubuat itu atas nama Elohim. Di situ Adonai. dia dikatakan Nah, sekarang saya catatannya. tanya, sabar, di situ ditulis nggak bernubuat atas nama Elohim? Oke, saya jawab. Ya, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Iya, jadi sekarang dari siapa? Dengar dulu. Tetapi sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat. Pertanyaannya, Kayafas berbicara seperti itu bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan atau dari Bapa? Makanya atau dari tidak setan? ada dituliskan atas nama kan?
Dia dikatakan Apakah di situ, Imam Mahdi, apakah Imam Mahdi. imam besar itu sudah pasti berbicara atas nama Tuhan? di situ dikatakan Kayapas berbicara bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, kalau bukan Iya. dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Bukan dari dirinya sendiri. Sekarang saya tanya, dia berbicara atas nama siapa? Anda yang harus jawab, bukan saya. Loh, kan kamu yang punya opini. Kamu yang punya iman. Ya, kamu yang punya opini Kamu bahwa yang punya Injil iman. itu salah. Kau Sekarang yang saya punya tanya iman. kepada kamu. Di situ dikatakan Loh, Imam tadi saya bicara Imam Kayapas saya mengatakan menjelaskan itu iman, kamu bukan dari dirinya kamu katakan sendiri. jangan bawa-bawa imanmu. Bukan dari Tadi saya dirinya jelaskan dengan sendiri. iman saya, kamu katakan Sekarang Gini, Zuma, kalau bukan dari dirinya Zuma, sendiri, kamu lalu adil. dari siapa? Kamu yang harus menjawab, bukan saya. memang kamu tidak bisa adil sih. Saya tidak bisa menuntut kamu adil karena kamu memang tidak bisa adil. Sekarang Ketika saya di situ menjelaskan dikatakan- menggunakan iman saya, kamu dikatakan katakan bahwa jangan bawa-bawa imanmu. Di situ dikatakan bahwa dia Inilah logika berbicara, falasinya. dia Logika berbicara falasi. bukan dari Giliran dirinya saya- sendiri. Lalu dari siapa? Kalau bukan dari dirinya sendiri, lalu dari siapa? Cuma sekarang saya tanya, saya tahu kamu mau menggiring opini. Sekarang saya tanya, apakah di dalam tulisan itu dinyatakan bahwa Kayafas bernubuat atas nama Elohim Yahweh Tidak. atau atas nama Tuhan? Tidak. Tidak. Nah, Tapi terus? dituliskan Terus? dia bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaannya lalu dari mana? Jadi sudah jelas kan, bukan atas nama Elohim Yahweh. Tidak dikatakan Jadi begitu. kamu tidak bisa mengatakan Tidak dikatakan bahwa begitu. Dia dikatakan bahwa Ya sudah, Kayapas, jelas kan? Dengar. Kayapas mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Ya, imam terus dari besar. siapa? Nah, pertanyaan saya itu dari siapa kalau bukan Apa? dari diri sendiri? sekarang kalau dia Anda yang imam harus besar, menjawab. apakah dia Bukan saya yang harus menjawab, Anda. Loh, kamu yang punya opini itu. Saya Kan sudah tertulis. mengatakan bahwa Tertulis dia di tidak situ. berbicara atas nama Tuhan. Dari mana Anda tahu? Dia Kayafas bernubuat bukan atas nama Tuhan. Oke, baik. Saya ikuti Ya ya. kan? Betul Oke. bukan? Oke, Nah, saya betul ikuti. bukan? Nah, kamu dengar terjebak saya. tuh. Dengar saya boleh? Dengar saya boleh? Boleh ya? Nah, di kitab saudara dikatakan hal itu dikatakan Kayapas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar tahun itu ia bernubuat. Ingat, bukan dari dirinya sendiri. Kandidat ada dua. Kalau bukan dari dirinya sendiri berarti Apa kandidatnya siapa? Kandidatnya siapa? Bapak Elohim Kandidatnya satu, siapa? Bapak Elohim satu, yang kedua iblis. Setuju? Setuju? Lanjut. Oke. Kalau dia dari Bapak Elohim, berarti Bapak Elohim bernubuat Yesus mati untuk bangsa Israel saja. Anda harus terima Nah, itu. inilah logika falasi kamu. Logika falasi kamu begini. Tapi kalau dia dari iblis, Anda harus terima konsekuensi bahwa ternyata penyaliban dilakukan karena nubuat dari iblis. Mana yang Anda pilih? Saya tidak memilih keduanya. Lah. Karena logikamu falasi. Bagaimana Anda Gitu. tidak memilih? Seolah-olah kalau gini saya jelaskan Bagaimana ya kenapa Anda saya tidak tidak memilih memilih? keduanya. Apakah Karena begini, penyaliban saya tidak memilih untuk terjadi? tidak memilih. Apakah Karena penyaliban begini. tidak terjadi? Karena begini. Apakah Teman, sabar. penyaliban Karena tidak begini. terjadi? Ini terlepas. Ini kita jangan langsung ke Apakah penyaliban. Ini penyaliban langsung tidak terjadi? sabar. Apakah Penyaliban nubuatan tetap itu tidak terjadi? Gini, inilah logika falasinya Zuma ya. Apakah nubuatan Nih. itu tidak terjadi? Apa? Apakah nubuatan itu tidak terjadi? Nubuatan itu Yesus tetap mati. Berarti terjadi. Apakah kematian Yesus itu Berarti karena terjadi. nubuatan dari Kayafas? Berarti terjadi. Apakah sekarang saya tanya, apakah kematian Yesus itu karena nubuatan Kayafas? Iya, betul. Itulah logika Nah, goblok kamu. sekarang terjadi Karena nggak? sebelum Kayafas berbicara di perjanjian lama, nabi-nabi Yesaya, Nabi Yeremia itu sudah bernubuat tentang kematian Oke. Mesias. Oke. Jadi bukan karena nubuat Kayafas terjebak Oke. lagi. Anda Oke. keger. Tadi bilang 1-0, Oke, sekarang baik, 1 sama. Baik. Sekarang begini. Tenang. Sekarang begini. Kita tertawakan teman-teman.
Tenang. Dengarkan saya. Katanya Zuma, Kayafas lah yang bernubuat Yesus mati. Padahal sebelum Kayafas ada, ratusan tahun sebelumnya sudah ada Nabi Yesaya yang bernubuat tentang kematian Oke, Mesias. Boleh saya bicara? Terjebak lagi. Boleh saya bicara? Zuma kalah tuh Zuma. Aduh, Boleh saya bicara sebelum saya mute? Silakan. Oke, dengarkan baik-baik. Lanjutkan kebodohanmu. Dengarkan baik-baik. Di sana terjadi pelaku penyaliban satu orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab, mahkamah agama, imam kepala. Kira-kira yang paham tentang nubuatan itu mereka yang punya kitab, yang digelari ahli kitab, orang Farisi, imam kepala, atau kamu yang jauh hidup dari mereka yang bukan punya kitab, yang hanya mengerti terjemahan? Mana yang tahu kira-kira nubuatan itu? Anda atau mereka? Silakan. Saya jawab dengan pernyataan Yesus sendiri. Oke, kamu lanjut Iya. ya, karena kamu tadi sudah kalah ya. Kamu sudah terjebak. Yang pertama, Itu kamu dari sudah tahu. terjebak. Kamu Itu mengatakan pemahamanmu. bahwa itu karena kau cuma menolak sabar, doang. bahwa Itu Yesus karena kau mati menolak karena aja. nubuatan Kayafas. Yes, betul. Nah, tadi kamu bilang Yesus mati Betul. karena nubuatan Kayafas. Betul. Padahal Betul. ratusan tahun sebelum Kayafas Tidak ada Nabi-Nabi perjanjian lama eksekutor. sudah Dengar, menubuatkan dengar. Yesus Di mute. mati. Tidak ada eksekutor. Dengarkan. Tidak ada eksekutor selain dari Kayafas dan timnya. Berarti apa yang mereka nubuatkan sampai mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Mulai tahun itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Tapi terjadi bukan karena nubuatan Kayafas. Kata siapa? Kata siapa? Dia hanya tools. Kata siapa? Mereka yang Kata menubuatkan. Alkitab. Mereka yang Kata menubuatkan, Alkitab mereka yang perjanjian lama. mengeksekusi. Buka Yesaya. Coba. Buka di dalam Yesaya 53. Kenapa Anda harus buka Yesaya sementara ada imam Nah, kepala yang punya makanya kitab? karena kita harus lihat ada nubuatan Tidak tentang ada. kematian Mesias. Nubuatan yang Loh, di tidak Yesaya ada itu di bukan mana? untuk Yesus. Dengar. Yang punya kitab bukan kamu. Mulai. Yang punya kitab bukan kamu. Pertanyaan saya, yang punya kitab bukan kamu. Kamu bisa Ibrani? Ampun, sekarang Kamu saya bisa jawab Ibrani? bisa, tapi saya tidak mau langsung masuk ke situ. Kamu Karena bisa terlalu Ibrani? lompat-lompat kamu. Kamu bisa Ini Ibrani? Kamu bisa Ini Ibrani? Bisa, Oke. bisa. Saya suruh Bisa. baca boleh? Tapi nanti Suruh baca jangan boleh? lompat-lompat. Kusuruh Jangan baca kita lompat-lompat. Ibrani boleh? Kita lanjutkan dulu, Kita jangan buktikan, lompat-lompat. kita buktikan. Kita Kalau lanjutkan. kau bisa Ibrani, kita Zuma, buktikan. tadi Kita buktikan. kamu bilang bahwa Kita buktikan kamu bisa Ibrani. Nggak usah, nggak perlu. Nggak Nggak perlu kita lanjutkan, Zuma. Kita lanjutkan pernyataan. Kamu bilang Kayafas lah kamu yang lebih bernubuat mengerti tentang daripada orang Yesus Yahudi. mati. Kamu bisa lebih mengerti daripada orang Yahudi. Kau bilang. Nih, Sekarang kau baca. saya tanya, Zuma. Kau baca ini, kau baca ini. Nih, apa bacanya nih? Kau baca. Sekarang saya kita nggak usah Baca, lanjut baca. situ, itu lompat-lompat. Enggak, saya mau tahu kau lebih paham. Satu-satu, Zuma. Kamu lebih Kita bisa paham. bahas Ibrani nanti. Enggak, Kita bahas Ibrani nanti. Sekarang, saya mau Nah, kita buktikan bahas kalau Ibrani kau nanti. lebih Saya paham masih tetap daripada mau ahli cecer Taurat. kamu yang tadi. Baca. Saya masih mau cecer kamu yang tadi. Saya masih tetap mau cecer kamu yang tadi. Kau mengaku Iya, saya mau bahwa tetap cecer kamu. dengar, Bahwa Yesus sendiri. Dengar, kau mengatakan dengar dulu, bahwa dengar dulu. nubuatan yang terjadi itu bukan Dengar nubuatan dulu, di dalam Kayafas. bait suci. Seakan-akan kamu lebih tahu daripada imam Kayafas. Sabar. Karena Sekarang kau baca ini, kau baca. Kau baca. karena Yesus sendiri yang bicara. Kau baca. Kau baca ini. Baca. Saya masih mau cecer yang tadi. Jangan lari Zuma, jangan. Baca. Saya mau jawab ini, jangan kamu lari. Baca. Jangan kamu lari, Kau saya merasa mau lebih jawab ini pintar. tadi. Kau Saya lebih mau pintar jawab dari ini. ahli Jangan Taurat. lari, jangan lari ke situ. Baca. Jangan lari karena Kau saya lebih mau pintar. menyatakan Kau bahwa lebih Yesus pintar. sendiri yang berbicara di Kau bait lebih suci. pintar katanya. Ketika dia membacakan kitab Yesaya, dia berkata bahwa hari ini telah tergenapi. Apa tuh? Bahwa kau Ayo. lebih pintar. Yesus sendiri yang bicara. Ya, kamu lebih pintar dari Yesus ahli Taurat. berbicara tentang nubuatan. Kau lebih pintar dari ahli Taurat. Yesaya, ketika membaca kitab Yesaya di bait suci, Kamu lebih pintar. dan Yesus sendiri berkata nubuatan hari ini telah tergenapi. Kau lebih pintar. Dari ahli ya Taurat. kan? Karena Yesus sendiri Kau yang lebih menyatakan pintar. nubuatan itu menunjuk aku. Di mana itu tertulis? Oke, sabar. Saya mana? buka
Alkitab Di mana? saya minta jeda karena saya pakai di katanya lebih tahu. Satu saya nggak mau di-fast lain. Katanya lebih Ya. tahu. Katanya Ya lebih saya tahu. bacakan, saya bacakan. Katanya lebih saya tahu. bacakan. Coba. Saya coba. bacakan. Oke. Kita tunggu. Kita tunggu teman-teman. Dia bacakan. Jadi dia lebih tahu daripada ahli Taurat. Kita tunggu dia baca dalam bahasa Ibrani. Karena dia lebih paham daripada orang imam kepala loh, mahkamah agama, orang Farisi, ahli tafsir kitab Tanak. Dia lebih tahu. Kita tunggu dia, kita suruh dia baca dalam bahasa Yesus. Oke, ingat? Oke, kamu baca dalam bahasa Ibrani, silakan. Ya ini Kamu baca dalam bahasa Ibrani dari mana? Lukas, Injil Lukas pakai bahasa Ibrani atau Yunani? Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani, dia bahasa Ibrani. Baca. Injil Lukas pakai bahasa Yunani atau Baca Ibrani? dalam bahasa Yesus. Injil Lukas pakai Baca dalam bahasa Injil Lukas Yesus. pakai Yunani apa Ibrani? Keok lagi. Ini cerita Keok saya jawab. lagi. Kamu yang takut. Ini tiba-tiba Keok menyimpulkan. lagi. Inilah namanya. Biasa Mampus Ben, biasa lagi. teman-teman. Orang Islam tuh begitu. Mampus Iran kalah. lagi. Keok Langsung lagi. bilang Israel terbantai habis. Merasa Buat video bahwasanya AI. Yesus Nah, katanya bikin yang kesimpulan sendiri untuk mengatakan menghibur diri nubuatan sendiri. itu. Yesus Nggak tidak ada. menggunakan Lukas bahasa 4 Yunani. ayat 16 sampai Yesus 21. tidak menggunakan bahasa Yunani. Sabar Zuma. Kamu sabar. mengaku kamu lebih Jangan pintar begitu, dari jangan. ahli Taurat. Kalau kau lebih pintar dari orang ahli Taurat, berarti kau bisa dalam bahasa Zuma, Ibrani. lu baca Lukas 4. Silakan. Oke, buka Lukas 4. Sekarang saya Silakan tantang kau kamu, God. baca. Kau kan Buka lebih hebat Lukas dari Imam 4. Kayafas. Buka Kamu Lukas lebih hebat 4. dari orang Farisi, iya kan? Kitab Iya kan? Zuma, Kamu gini, lebih kita hebat kan dari sedang orang membahas Farisi. tentang Kayafas. Kamu ya lebih hebat kan? dari Kayafas. Nggak, pelan-pelan. Berarti Zuma, pengetahuanmu pelan-pelan. lebih Zuma, tinggi pelan-pelan. daripada Zuma, Kayafas. pelan-pelan. Kita Nah, lagi kitab Yesaya pelan-pelan. itu Ini udah bahasa selesai. Ibrani. Zuma, pelan-pelan. Coba kamu Kita baca lagi dulu dalam bahasa Ibrani bahwa orang yang hanya bisa terjemah Zuma. lebih pintar Enggak. daripada orang yang Zuma. ahli bahasanya. Kenapa Coba. tiba-tiba lari ke Ibrani, Zuma? Kan kau mengaku lebih pintar dari Kayafas, betul? Ah. Siapa yang mengaku lebih pintar dari Kayafas? Kalau ada nubuatan di Yesaya 53 untuk Yesus, kenapa Kayafas tidak gunakan itu? Oke, Kau saya mengatakan, jawab. kau Ya. mengatakan bahwa Gini, Zuma kau sabar. lebih pintar Sabar, Zuma. Jangan daripada takut. Kayafas. Kemarin kita bahas Nah, tentang kau logos. buktikan Baru saya mau jelaskan, kamu sama sudah turunkan saya. Sekarang bahwa kamu kamu potong-potong itu saya. lebih Karena kamu paham takut, saya bahasa jelaskan. Ibrani. Silakan. Kita dengarkan bahasa Ibrani. Begini, silakan. Zuma. Kita nggak usah lari ke situ. Kita bicara Loh. tentang nubuatan Yesaya. Yang dibacakan Yesus di dalam bait Yesaya suci. yang tahu Ya iya Anda kan, atau saya nggak lari Kayafas? dari nubuatan Yesaya. Iya. Saya Kayafas nggak yang lari tahu. dari nubuatan Yesaya. Kayafas lebih Saya tahu nggak atau lari Anda? dari nubuatan Yesaya. Kamu kan Ya, minta saya ya. membaca kitab Yesaya. Ya. Sebelum saya menyatakan Yesus adalah Mesias, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia Mesias dengan membacakan nubuatan Yesaya dalam Oke, bait suci. oke. Di mana tertulisnya? Ya. Di Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Silakan kau baca. Silakan kau Jadi baca. saya tidak kabur dari penjelasan Ya, silakan kamu nubuatan baca. Yesaya. Silakan kau baca. Silakan. Silakan. Saya kau baca. pakai satu device. Kamu coba buka Lukas 4. Berani nggak? Buka coba. Saya lagi kerja. Aduh, ini yang Mak, mengaku kalau lebih saya pintar, kerja, lebih saya pintar kerja daripada ini cari Yesaya. uang halal. Kamu cari uang dengan menipu banyak orang. Baca Lukas 4. Baca Aduh, Lukas 4. aduh. Ya, 2-1 kita tadi menang. yang pertama dia 2-1 3-0 kita ya. menang. 3-0 ya. 2-1 kita menang. Tadi dia mengatakan teman-teman Dia bahwa tidak berani orang-orang yang percaya, membaca Lukas orang pasal yang 4 percaya ayat 16 gitu kan ya. sampai 21. Tentang Dengarkan tadi 01-nya tentang pernyataan orang Yesus percaya, yang mengaku orang sebagai percaya Mesias. itu dengan memperoleh membaca hidup yang nubuat kekal. Hidup yang kekal Dengan diperoleh oleh orang yang percaya kan tentang- gitu. Orang percaya. Nah, ya kan? Nah, orang percaya lebih Tadi dulu masuk dia- surga gitu. tadi dia Tapi kelibet, dia ternyata berkata belum bahwa terjadi penyaliban.
belum terjadi penyaliban Tentang kematian gitu. Yesus. Ternyata KO 1-0. Padahal sebelumnya, kedua, Kayapas bernubuat. bahwa Nubuat Kayapas Yesaya itu sudah apakah dari iblis tentang Mesias, atau dari tentang Tuhan? Yesus. Nah, ternyata dia lagi KO. Dia sudah 2-0. Sekarang dia merasa lebih paham 2-1, daripada ya. Kayapas. Mulai- Dia katakan Kayapas itu tidak tahu kitab Matikan suci mic-nya, katanya. matikan ayo, matikan lagi, matikan. Nah, ini yang Ketika dia kalah begini mengatakan biasanya nih. Matikan mic-nya, matikan mic. Kayapas itu tidak Tuh tahu kan, mati katanya lagi kitab mic-nya. terdahulu. Dia memang yang nurut tahu sama dia. saya, disuruh matikan kita mic-nya, ingin dia bukti. matikan. Kita ingin bukti. Ternyata dia nggak bisa 2-1, Ibrani. teman-teman. Nggak bisa Ibrani, teman-teman. 2-1. Nggak bisa Ibrani. Oke, kita masuk lagi. Kita lanjutkan temanya lagi. Kita lanjutkan temanya lagi, boleh? Bisa kita lanjutkan setelah 3-0, masih mau? Masih mau? 3-0 mau? Masalah generasi. Wah, kasihan Muslim kali. malu karena Zumanus 3-0 belibet tadi. malu. Zumanus Merasa lebih mulai pintar daripada yang punya mulai kitab. dia Malu. terjebak dengan pernyataan Malu, sendiri. kasihan Dia berkata kali, bahwa malu. 3-0 nubuatan Kayapas lah malu. yang Disuruh menghasilkan Yesus menjelaskan mati. pakai Ya, bahasa itulah kebodohan Ibrani, dia. ternyata nggak bisa. Padahal Yesaya Jelas sekali nggak bisa. Padahal Yesaya sudah bernubuat tentang Orang-orang Yesus. percaya sebelum Dari mana kita tahu penyaliban Yesaya bernubuat masuk tentang surga. Yesus? Dari Bahkan Yesus sendiri pesundal lebih dulu masuk surga. yang membaca Itu jelas. tentang Kemudian, nubuatan apakah Mesias. nubuatan itu dari Bapa Elohim atau iblis? Tidak bisa dia jawab. Yang Apakah tercatat Kayapas dalam Lukas itu 4 ayat bernubuat? 16 sampai 21. Tadi dia mengatakan tidak nubuat, Nah, tadi- tidak ada bernubuat. Tadi dia katanya. mengatakan Setelah kita Kayapas lah yang katakan dia bernubuat tentang Yesus, ternyata bernubuat. mati sehingga Yesus Jelas mati. sekali bernubuat, dibilang tidak Nah, bernubuat. ini dia tidak tahu. Kayapas bernubuat, dibilang tidak Dan bernubuat. nabi-nabi perjanjian Jadi lama sudah lebih dulu 4-0 bernubuat tentang teman-teman. Yesus. 4-0 Nah, teman-teman. 2-1 saya Tadi menang. dia bilang Tadi 1 sama. Kayapas tidak bernubuat. Selanjutnya dia Ternyata bicara bernubuat. bahwa dibilang di mana tidak. Malu dia Yesaya teman-teman. mengatakan Kemudian Mesias itu Yesus. katanya Nah, Kayapas saya itu ajak dia ke tidak Lukas 4 mengerti ayat kitab 16 sampai Yesaya. 21, dia tak Kayapas tidak mengerti kitab Dia Yesaya tidak berani katanya. membaca Dia itu. mengerti dia. Pernyataan- Disuruh baca Ibrani ternyata nggak bisa teman-teman. Keok, malu, keok. Jadi Kristen bisanya cuman begitu. Saya urai kembali. Yang pertama, Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Sebelum kemudian penyaliban, sudah banyak orang yang percaya. Bunda, makasih Bunda Semanggut. Sudah banyak orang yang percaya sebelum penyaliban. Pertanyaan saya, orang-orang yang percaya tersebut sebelum penyaliban, apakah masuk surga atau tidak? Kata dia tidak, katanya. 1-0. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai Kayapas bernubuat. Apa kata dia? Mana ada Kayapas bernubuat? Yang bernubuat itu cuma nabi. Kita baca, kita kasih, kita perlihatkan dia baca. Malu sendiri teman-teman. 2-0. 3-0-nya adalah ketika dia berbicara, apakah nubuatan itu dari dirinya sendiri atau bukan? Ternyata bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah dari Bapa Elohim atau dari iblis? Dia tidak bisa menjawab. 3-0. Dia ingin mengatakan nubuat dari Bapa. Berarti Bapa bernubuat Yesus mati untuk bangsa Israel. Dia ingin mengatakan iblis, berarti penyaliban itu dari iblis. 3-0. 4-0-nya adalah Elohim bernubuat di Yesaya, bukan melalui Kayapas. Berarti yang kalau dia mengakui bukan melalui Kayapas, berarti Kayapas bernubuat dari iblis. Ingat, yang keempat, ketika dia mengatakan kematian Yesus bukanlah nubuatan dari Kayapas, tetapi dari Bapa yang ada di Yesaya, berarti orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, bodoh tentang kitab Yesaya. Yang pintar dia. Nah, kita uji, apakah benar dia lebih pintar daripada ahli Taurat?
kita suruhlah baca kitab Yesaya itu dengan menggunakan bahasa aslinya, ternyata nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Berarti 4-0 untuk umat Islam. Untuk Kristen 0, zong. Nah, sekarang kesimpulannya dalam dialog akademik. Ini kesimpulan dari yang tadi, meskipun dia nggak ada. Dia mengatakan bahwa penyaliban terjadi oleh karena sudah dinubuatkan di Yesaya. Satu yang harus mereka lalui, mereka harus lebih paham kitab Yesaya daripada ahli Taurat. Apakah iya? Apakah bisa? Tidak mungkin. Zong. Berarti dia error. Tangga yang mereka harus lalui lagi adalah Kayapas tidak ngapa-ngapain. Iblis tidak ngapa-ngapain. Yudas tidak ngapa-ngapain. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi nggak ngapa-ngapain. Itu mereka harus lalui. Tidak ada Yesus ditampar, tidak ada Yesus dihantam mukanya, ditonjok, diludahin, ya, diseret, tidak ada itu. Ditombak, digantung dan seterusnya, itu nggak ada. Kalau Yesaya yang harus terjadi, maka imam kepala dan krunya tidak akan melakukan penganiayaan terhadap Yesus. Apakah betul? Ternyata tidak. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, siapa pelaku daripada penyaliban? Nah, Imam Kayapas dan timnya. Apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat, kesaksian palsu, persepakatan untuk membunuh Yesus. Ini yang mereka lakukan. Apakah mereka betul-betul melakoni, mempraktekkan? Betul. Apa buktinya? Di persidangan, Pilatus mengatakan orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena mereka dengki. Selesai. Di mana tertulis? Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus, padahal aku sudah mengatakan aku tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Tidak ada kesalahan orang ini. Gimana dong? Salibkan, bunuh, salibkan, bunuh. Di sini ada dua Yesus, Yesus Barabas dan Yesus Kristus, anak Maria. Yang mana yang harus kami bunuh untuk kalian? Yesus Kristus. Lepaskan Yesus Barabas. Berarti eksekusi itu mati terjadi karena Kayapas atau karena nubuatan Yesaya? Faktanya terjadi karena nubuatan Kayapas. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus di atas salib. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Nang neng nong. Nang neng nong. Nang neng nong. Kesimpulan dari pernyataan saya, nubuatan Elohim, Bapa Elohim, Tuhan Elohim ada di Yesaya 53 menurut mereka. Nubuatan iblis ada di Yohanes 3, Yohanes 13:2, iblis merasuki Yudas, Markus 14 nomor 3, nomor 4, Kayapas dan kru bersepakat melakukan tipu muslihat membunuh Yesus. Oke. Kayapas nubuatan iblis di dalam Matius 26 nomor 4, mereka bersepakat melakukan tipu muslihat. Nubuatan iblis tentang penyaliban tertulis kemudian di dalam Matius 26 nomor 59, mereka berkongkol-kongkol melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Siapa yang berhasil? Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang melakukan itu? Jelas bukan? Jelas sekali. Data ada datanya. Jelas sekali ada datanya. Berarti Kayapas membunuh Yesus bukan karena dosa waris, melainkan karena tidak ingin tempat suci mereka, bait suci mereka, dan juga bangsa mereka dirampas oleh Roma. Apa yang terjadi? Mereka sepakat membunuh Yesus. Mati enggak? Menurut Kristen mati. Berarti mati untuk bangsa Israel saja dan tidak ada sedikit pun untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Oke?
Tadi ada orang mengaku lebih pintar daripada imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, yaitu sopir truk yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa bahasa Aram, disuruh baca nggak bisa. Lukas itu kan bahasa Yunani, yes. Tetapi Yesus ketika mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani, melainkan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aramaik. Berarti Yesus berbicara dalam bahasa kaumnya. Nah, bisakah Anda berbicara dalam bahasa kaumnya? Tidak bisa, selain dalam bahasa kebohongan. Oke, silakan. Masih ada lagi? Kasihan ya, kasihan teman-teman, kasihan. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Luar biasa. Halo saudara, Gijo. Dari sekte mana bang? Penyaliban ternyata bukan untuk dosa waris, tetapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Kalau ada yang berani bantah saya, silakan naik ke sini. Kasih kemudian data-data bahwa mereka orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama membunuh Yesus, sepakat membunuh supaya dosa-dosa mereka ditebus. Di mana itu tertulis? Paling surah-surah Paulus. Masalah generasi. Silakan teman-teman, masih ada waktu 1 jam kurang lebih. Ayo. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Naik maki di sini, perlihatkan Ki kemudian kalau memang kita layak untuk masuk surga. Orang mati karena dosa tak ditebus. Padahal pelaku eksekutor itu tidak membunuhnya karena dosa. Selamat sore, Bang Sore, Suma. silakan. Bang Suma, izin Bang Suma, mungkin cuma mau kasih tahu itu Pak Bom lagi tungguin kamu dari tadi. Oh iya, tadi ada nih WA-nya di sini. Aku baca Ya dulu, Pak. katanya ada janjian sama Pak Bom mau PK. Ada di sini tadi dia di sini. Mana dia tadi? Ada WA-nya sama aku. Ini dia. Nih, dengar. Suma, kok kenapa tidak jadi berani PK? Potong saja kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Suma, kok kenapa tidak jadi berani PK? Siapa yang Potong saja janji? kau punya ayam itu, ayam potong baru kau goreng kau makan. Di mana kita janjian PK? Di mana? Kapan? Mimpi. Di mana orang janjian PK? Dia janji mau ke Komal saya bersama dengan siapa, Alberto atau siapa gitu, yang katanya murtadin. Dia bilang 2 orang mau ke sini. Ya saya tunggu sudah berapa hari sudah nggak datang. Bukan mau gitu. PK. Ya oke lah, udahlah. Cuman minta klarifikasi aja dari Bang Suma sih apa bener itu maksudnya. Enggak, dia lagi kelabakan itu, lagi susah mau lebaran dia. Oh, oke lah. Oh, izin dulu Bang Suma ya. Oke saudara, sampaikan ke Pak Bom jangan terlalu banyak menghayal. Gak akan pernah bisa kamu mengalahkan kebenaran, gak bisa. Tertulis data. Halo, semangat. Siap. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan bang. Protestan, ya. Ya. Oke, saya langsung ke inti aja. Mereka orang Yahudi menyalib Yesus karena dosa waris atau karena takut bangsanya dirampas Roma. Silakan. Bang, izin bang. Sebenarnya saya kan orang awam, cuma mau pengen belajar aja. Boleh nggak bang? Ya, boleh silakan. Kemarin kan saya tuh sempat nonton yang abang debat soal masalah apa namanya. Kalau nggak sesuai dengan tema ini nggak apa-apa kan bang? Kalau tanya-tanya. Ya, terkait apa dulu? Silakan Anda ngomong. Yang soal penyalipan kemarin itu bang. Yang penyalipan itu kan abang bahasnya itu kehendak Allah Bapa apa kehendak iblis kan gitu, betul nggak bang? Iya, betul. Nah itu kan saya sebagai orang awam kan saya juga pengen belajar. Jadi kalau kira-kira kalau menurut abang sendiri itu kehendak siapa? Kalau saya melihat pasti kehendak iblis. Oke bang. Iya. Nah
Terus kan saya kan kebetulan saya kan kurang lebih 5 tahun lah tinggal sama teman, satu asrama sama teman yang muslim. Nah, dari teman itu berbicara bahwa kalau di muslim itu Tuhan Yesus itu sebagai Nabi Isa. Kalau di Kristen kami percaya sebagai Tuhan. Kalau menurut abang itu benar? Sebenarnya yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel itu Nabi Isa, bukan Yesus. Nggak, maksudnya gini bang, maksudnya kalau di kami kan kami percaya sebagai Tuhan. Kalau di muslim itu benar dipercaya sebagai Nabi. Iya, Nabi. Nah, dan saya pernah disampaikan bahwa nanti pada saat akhir zaman itu Nabi yang diutus adalah Nabi Isa. Benar bang? Betul sekali. Oke bang, ini kan cuma menurut pemahaman saya bang. Berarti secara tidak langsung, Nabi yang diutus pada akhir zaman adalah Nabi yang pernah mati karena kehendak iblis. Bukan mati, kalau Nabi Isa tidak mati. Oh gitu bang. Nabi Isa terangkat ke langit langsung, sama seperti Yesus terangkat langsung ke langit. Di dalam Bible Anda pun dikatakan begitu. Yesus itu tidak mati. Gini bang, soalnya kan kalau di kami Kristen kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia itu ada penyalipan. Dan yang kalau disalib itu orang jahat, bukan Yesus. Kalau di versi kami nih bang, soalnya Ya, kan di Bible tertulis begitu, yang disalib itu orang jahat, bukan Yesus. Oh, kalau setahu aku ya bang ya, setahu saya selama saya belajar di gereja ya. Ya, doktrin itu dogma. Ini cuma Iya. sesuai dengan pemikiran saya aja bang. Iya. Nah, jadi kalau di tempat saya itu kan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan kemarin saya sempat nonton Bang Juma yang berdebat soal penyalipan itu. Oh, penyalipan itu kehendak iblis. Terus saya berpikir bahwa kalau Tuhan Yesus itu mati karena kehendak iblis, dan sesuai dengan kawan saya berkata bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus dan akhir zaman diutus, berarti secara tidak langsung bahwa Nabi yang diutus adalah Nabi yang pernah mati karena gara-gara iblis. Oke, saya terangkan boleh ya? Boleh bang. Oke. Jadi Nabi Isa itu datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Ya. Nabi Isa datang melakukan pengajaran sebagai nabi, mujizat, kekuatan, tanda-tanda di tengah kaumnya Bani Israel. Bani Israel kemudian membuat makar, tipu daya untuk membunuh Nabi Isa. Allah datang melalui malaikatnya, diangkat Nabi Isa ke atas. Penyaliban terjadi. Ya. Penyaliban terjadi. Nah, kemudian muncul penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus. Mereka mengumpulkan berita-berita tentang kejadian yang terjadi tentang Nabi Isa di tengah kaumnya. Karena buku-buku mereka, catatan-catatan mereka ingin dipersembahkan kepada penguasa saat itu, yaitu yang menggunakan bahasa Yunani, maka Iso mereka rubah menjadi Isaus. Nah, karena mereka tidak hadir pada saat kejadian, mereka hanya mengumpulkan cerita-cerita yang muncul yang ada pada saat itu, maka mereka menggabungkan antara cerita Nabi Isa yang mereka katakan Yesus dengan cerita yang muncul setelah kejadian, setelah Yesus terangkat ke langit, di mana pelakunya bukan lagi Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Penulis mencoba untuk menarasikan bahwa Yesus yang mengajar dengan Yesus yang keluar dari kubur itu adalah satu pribadi. Padahal bukan, itu dua pribadi. Apa buktinya? Kita lihat, Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel manusia. Diterangkan di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, yaitu Kristus. Nah, manusia yang diurapi. Sedangkan Paulus memulai pengajarannya, dia mengaku dalam Galatia 1 nomor 11 atau 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Nama sama, Yesus Kristus, manusia anak Maria. Yesus Kristus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Jadi dua pribadi yang berbeda, satu manusia, satu bukan manusia, namanya sama. Di tengah-tengah sebelum muncul Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus kepada muridnya? Waspadalah kalian kepada penyesat, jangan sampai kalian disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku.
dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, setelah nasihat itu Yesus sampaikan, tiba-tiba Paulus muncul. Paulus muncul memakai nama Yesus, menjual nama Yesus kemana-mana, dan mengatakan Yesus itu bukan manusia. Sedangkan yang datang mengajar Injil yang bermujizat, membangkitkan Lazarus, membuat badai menjadi tenang, air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, itu adalah manusia yang diberi mujizat oleh Tuhan Elohim. Tapi sampai pada Paulus, itu bukan manusia. Itu adalah dewa yang turun ke bumi menjadi makhluk. Tapi yang datang mengajarkan 13 kitab kepadanya bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, Galatia 1 nomor 11. Wahai saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, melainkan Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yang disebut Kristus asli adalah manusia yang diurapi. Ada yang datang kepada Paulus bergelar Kristus tapi bukan manusia. Berarti tidak diurapi. Kalau tidak diurapi dan bergelar Kristus berarti palsu. Oke bang. Nah, inilah yang kalian sembah hari ini. Bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang kalian sembah. Makanya Nabi Isa turun untuk yang kedua kalinya. Untuk menghakimi kalian. Karena kalian telah menuhankan dia di hadapan Tuhannya. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, siapa di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, siapa? Kristen. Berarti yang diusir nanti ketika Yesus datang menghakimi siapa? Ya Kristen. Makanya Nabi Isa ditanya, silakan. Izin bang ya. Silakan. Saya agak sedikit nangkap tapi banyak belum nangkap ini. Maklum ya bang ya, orang awam jadi pengen belajar juga. Gak apa-apa, silakan. Nah, silakan. jadi berarti pada waktu Yesus yang mau dibunuh adalah Yesus Kristus, benar kan? Gimana? Ya, yang mau dibunuh Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tapi yang disalibkan bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Terus yang disalibkan siapa bang? Orang yang diserupakan. Mau bukti? Anda baca Markus 16 nomor 12. Di situ Nah, ini kan Markus, saya cuma belajar ini. iya, Markus berkata apa? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa bukan Yesus. Oke, berarti Bukan Yesus. Izin bang, berarti Iya. berarti yang mau dibunuh itu Yesus Kristus, tapi yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus, kata abang Iya. kan? Iya. Berarti waktu yang disalibkan bukan Yesus Kristus itu atas kehendak siapa bang? Siapa yang menghendaki penyalipan itu terjadi? Kan kalau misalkan penyalipan itu terjadi dan itu bukan Yesus Kristus dan banyak yang sudah percaya, itu kehendak siapa? Apakah kehendak iblis atau kehendak Allah Bapa? Kehendak iblis. Kehendak iblis. Ya. Penyaliban berarti- itu terjadi karena kehendak iblis. Coba gitu. Anda baca Bible, berapa kali iblis ingin membunuh Yesus, tapi gagal terus. Oh gitu bang ya. Iblislah yang ingin membunuh Yesus. Elohim tidak ingin Yesus mati, nggak mau. Berarti intinya tuh Tuhan Yesus yang kami percaya sama Nabi Isa tuh beda. Beda. Oh beda gitu bang ya. Dan penyalipan itu yang disalibkan bukan Yesus Kristus tapi yang disalibkan Orang itu lain. yang mengaku sebagai Yesus Kristus gitu. Yes, betul sekali. Yesus sendiri mengatakan di dalam Lukas 21:8, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab akan datang orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Itulah penyesat. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya, kata Yesus. Itu kepada orang Yahudi. Kalian kan bukan orang Yahudi. Kalian kelompok dari luar Yahudi yang percaya kepada pemberitaan para pengumpul berita-berita yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian yang tidak jelas. Yang kalian kitabkan sekarang ini. Begitu kawan.
Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang. Makasih saudara, Nanti makasih. kalau saya belajar lagi, kalau saya ada yang bingung, saya tanya-tanya nggak apa-apa kan? Boleh, silakan, Oke, silakan. oke Bang. Terima silakan. kasih Bang. Makasih. Masih ada waktu teman-teman, silakan dinaikkan teman-teman kita yang mau belajar. Kita yang mau belajar. Kita yang mau belajar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sore juga. Ya, saya mau bertanya sedikit. Iya, Halo, iya halo, silakan. tuh kelihatan dia. Ya, jadi menurut Abang Yesus itu bukan Tuhan ya, hanya Nabi. Isa yang nabi. Yesus itu tokoh fiktif buatan Iya. barat. Iya. Oh ya ya. Ya, kalau saya sih, saya mau menjelaskan tentang iman saya saja kepada Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Bisa? Bisa. Abang bisa terima atau tidak? Saya dengarkan pasti. Oke ya. Silakan. Kalau Yesus Tuhan ini, maaf ya Bang ya, soalnya saya menceritakan iman saya yang saya percaya. Halo? Iya. Silakan. Ya. Jadi di dalam kita berkata bahwa Yesus itu Tuhan karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu dapat diselamatkan, melainkan hanya nama Yesus. Tapi berarti Nah, kalau nama Yesus sabar dulu Bang. Ya. Sabar dulu. Ya. Sabar dulu sebelum jauh. Berarti anak dari Nun lebih duluan karena Nun punya anak namanya juga Yesua. Lebih duluan berarti dari anak Maria. Gimana itu? Sebelum anak Maria menggunakan nama Yesua, Saya kan belum selesai menjelaskan, Bang. ya artinya gini, iman Anda itu terpatahkan karena sebelum Yesus menggunakan nama Yesus, ada lebih dulu yang menggunakan nama itu. Termasuk Yesus Barabas. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Lebih dulu daripada Tuhan Anda. Ketinggalan Tuhan Anda itu. Ada yang lebih dulu menggunakan nama itu. Nama itu bisa sama, tapi berbeda pribadinya, Bang. Oh, jadi bukan nama Ya. nih dari pribadi. Tadi nama Nah, katanya saya tidak menjelaskan ini. tidak ada nama di bawah kolong langit ini tuh. Ternyata sudah ada lebih dulu, gimana dong? Kala Yesus belakangan muncul. Itu merujuk kepada Barabas, Bang. Itu merujuk Tapi kepada Yesus. Yesus Kristus. Tapi Yesus Dalam bahasa nama Yunani-nya kan Yesus Kristus. Dengar dulu, Bang. Belum selesai kita, Bang. enggak, kalau saya jadi Kalau Anda dalam saya bahasa- malu bahwa itu bahasa tidak Yunani, ada kalau- nama, tidak ada nama di bawah kolong langit ini. Loh, Yesua bin Nun lebih dulu menggunakan kata itu. Kalau saya jadi Anda bukan saya malu. pribadinya, beda pribadi. Oh, harusnya Oke, Bang, sudah fix tidak ya, beda ada pribadinya, pribadi, Bang. jangan tidak ada nama, tapi tidak ada pribadi gitu. Silakan. Imanmu udah hancur di situ. Silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, Kalau bisa tunggu ya, kalau Bang, bisa ya, saya dirubah masih tidak menjelaskan. ada pribadi, jangan tidak ada nama karena sudah ada lebih dulu menggunakan nama itu. Tidak ada pribadi. Ah, itu yang bagus. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan sesuai dengan iman saya, Bang ya. Karena di Iya, Alkitab iya. berkata bahwa tidak ada nama lain yang diberikan agar manusia diselamatkan. Kalau Iya. kitab Abang apa-apa gimana itu terserah Abang. Kan saya kan hanya bilang saya itu mau bukan menjelaskan kitab saya, apa itu yang kitab tertulis di dalam Anda. kitab saya. Kitab Anda yang mengatakan Ya. ada Yesus Oke, Bang. Barabas, ada Yesua, Yesus bin Jadi, Nun. Bisa saya menjelaskan lanjut, Bang, atau Ya, silakan. gimana ini? Kalau Iya, Abang masih mau iman Anda mendengarkan bukan- saya menjelaskan selanjutnya, saya akan menjelaskan dulu. Ya. Bisa diterima. Iya. Oke ya. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa di dalam bahasa Yunani kan Yesus Kristus. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua HaMashiach. Nah, terus Kalau di dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. ya. Ya, Bang bisa tangkap ini.
Lengkap. Tapi namanya Isa, jangan gelar. Tidak ada nama, bukan tidak ada gelar ya. Ya, jadi bukan ini. Dengar dulu Bang, jangan ini. Saya kan masih menjelaskan. Kalau di dalam bahasa Arab kan Isa, dalam bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach, kalau dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus. Nah, Indonesia ini menggunakan bahasa pelafalan dari Yunani Yesus Kristus, Bang. Karena waktu itu Yunani itu yang terpopuler di area itu, di zaman itu, Bang. Ya. Nah, kalau orang Ibrani menggunakan nama Yeshua, itu punya arti Yeshua HaMashiach, itu artinya bahwa ini YHWH menyelamatkan, nama yang sakral. Ya, Bang ya. Terus? Ya, jadi saya menyampaikan bahwa di dalam ini firman yang tertulis di dalam kitab Alkitab, Taurat dan Injil, ya kan, Alkitab kan Perjanjian Lama, Taurat ya Bang ya. Ya. Perjanjian Baru Injil namanya ya Bang ya. Halo? Ya. Kenapa? Saya lagi nonton Bang, nonton film. Kenapa? Perjanjian Lama dikenal dengan namanya Taurat. Tanak. Atau dibilang basis Torah. Tanak itu bukan Tanak, perjanjian Taurat. lama. Tanak itu perjanjian baru. Itu perjanjian baru Yahudi, Taurat itu bukan perjanjian lama. Yang mengatakan perjanjian. Bang, dengar dulu, Bang. Sabar dulu, saya harus menanggapi toh. Masa harus mendengarkan saja? Saya bukan murid Anda kan gitu. Kitab Taurat itu adalah perjanjian baru milik Yahudi. Orang Kristen mengatakan itu perjanjian lama karena orang Kristen ingin memasukkan ajaran-ajaran asing ke dalamnya, di mana ajaran asing ini mereka sebut perjanjian baru. Ingat itu, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 sampai 33, Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi Kristen menganggap kitabnya Yahudi ini perjanjian lama karena ingin memasukkan ajaran-ajaran politeisme masuk ke dalamnya, yaitu kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Tolong dicatat itu baik-baik. Nah, makanya sampai hari ini orang Yahudi tidak mengambil kitab Anda masuk ke dalam kitabnya. Kenapa? Karena itu ajaran politeisme, bukan ajaran tauhid. Begitu kawan. Silakan. 2 ya, tertolak 2. Silakan. Ada lagi? Ya, kalau abang tolak ya itu urusan abang ya kan. Saya kan iya, hanya mau pasti. menyampaikan yang tertulis di kitab saya. Iya, supaya Kan sekedar kitab Anda saya tahu kan bahwa kalau iman dikenal Anda itu sebagai Alhul Kitab. Ya. tidak mungkin. Bahlul kitab iya. Tidak mungkin, Ya kan tidak mungkin. saya dibilang Alhul Kitab loh Bang. Nggak percaya nanti Bang bisa searching di Google lah. Yang disebut ahli kitab itu, dengar, ahli itu waris, pewaris. Ahli itu artinya pewaris, ya. Itu pewaris. Ahli kitab itu keturunan pewaris daripada yang empunya. Kitab berarti keturunan yang punya kitab. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia, ahli berarti orang yang mahir, orang yang cekatan, orang yang paham, orang yang mengerti, orang yang benar-benar bisa dan mampu tentang sesuatu itu. Nah, disebut ahli kitab berarti dia mampu, dia mahir, dia cerdas, dia pintar terhadap kitab tersebut. Orang Kristen tidak bisa baca kitabnya orang Yahudi, bagaimana mau disebut ahli? Bahlul kitab, iya, cocok kalau Kristen. Tapi kalau ahli kitab nggak bisa. Disebut ahli sejarah karena paham sejarah. Ahli kitab karena dia ahli terhadap kitab. Bagaimana mungkin Anda disebut ahli kitab, sedangkan terjemahan bahasa Indonesia aja Anda nggak ngerti, apalagi bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Jadi 3-0 ya, iman Anda tengkurup lagi. Ayo lanjut. Tengkurup lagi, iman Anda itu tengkurup lagi, silakan. Apalagi yang Anda ingin jual? Silakan. Mulut Anda terbuka tapi kupingnya tidak terbuka. Silakan. Ada yang nutup. Ada yang nutup di bawah. Waduh. Silakan buka mic-nya.
Mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Mic Anda dibuka. Ingat, tengkurap iman Anda tadi tiga-tiganya udah keok. Semakin banyak bicara, semakin mempermalukan Kristen yang ada di bawah. Ada lagi? Ada lagi? Jadi jangan pernah mimpi Kristen ahli kitab. Sedangkan bahasa Indonesia aja, lembaga Bible kalian harus punya tenaga dalam, ya, tenaga dalam dan tenaga janda untuk bagaimana caranya merevisi, mengoreksi supaya jemaatnya paham Bible. Sedangkan sudah dikoreksi, direvisi, kalian belum paham-paham juga sampai hari ini. Bagaimana mau paham kitabnya Yahudi yang bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Jadi, mohon maaf, Anda bukan ahli kitab. Saya kasih predikat yang tertinggi, bahlul kitab. Itu cocok. Silakan. Halo. Iya. Ada lagi? Halo. Halo. Iya, halo Ya, juga. ya, ini saya menjelaskan bahwa halo. Halo. Ya, saya Kita di menjelaskan sini. bahwa iman saya kepada Yesus itu, kalau dalam perjanjian lama kan dikenal Taurat atau basis Torah. Yudaisme hanya menyembah langsung kepada Sang Bapa. Karena pertemuan mereka itu dengan iman yang dibawa oleh Musa atau Moses di gunung namanya Gunung Sinai. Itu sejarah mencatat seperti itu di Gunung Sinai. Nah, Musa ini membawa imannya Yudaisme-nya dari situ. Makanya mereka bersadat atau berkata bahwa Adonai Elohim, Adonai Ehad, atau Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad, itu iman mereka kepada Bapa, Sang Bapa, atau Sang Pemilik Jagat Raya langsung, yang bertemu langsung dengan Musa, Israel, ya. Itu saya tidak karang, tapi itu fakta sejarah seperti itu, ya. Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Pemilik Jagat Raya, yang waktu itu mereka mengalahkan semua dewa-dewa di Timur Tengah. Dan waktu itu sejarah mencatat bahwa tongkat yang dipakai Musa itu bisa membelah air dan bisa membuka jalan yang begitu untuk bangsa Israel lewat pada waktu itu. Dan itu sejarah mencatat bahwa ada satu pribadi lagi yang bernama Yosua yang waktu itu berperang melawan Amalek yang terkenal dengan sihir-sihir. Mereka bisa menghentikan bulan dan matahari. Dan itu mereka Yudaisme menyembah langsung kepada Sang Bapa yang dikenal dalam bahasa Ibrani Yod Het Hat Vav. Nah, kalau kita telusuri arti makna dari Yod Het Hat Vav dalam perjanjian baru merujuk kepada Yesua Nasarei Pemale Hayudin, yang artinya Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Ya, seperti itu, ya. Nah, itu punya arti yang mendalam. Kalau bisa dipelajari artinya mendalam, ya. Itu sebagai bukti bahwa iman saya sampaikan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Kenapa? Karena waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, ini Yesus, tunjuklah Bapa itu ini kepada kami supaya kami bisa melihat Dia. Nah, Yesus menjawab, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Bapa itu yang pemilik jagat raya. Nah, pemilik jagat raya ini datangnya dalam pribadi yang dikenal dengan nama Yeshua HaMashiach, atau dalam bahasa Yesus Kristus. Oke. Dalam bahasa Ya. Yunani-nya Yesus Kristus. Seperti itu. Sementara gitu dulu. Oke. Barang siapa yang melihat aku, dia sama melihat Bapa. Barang siapa yang netein aku, Bapak yang. sama halnya dia Nah, menetein kalau Bapa. abang sudah bilang netain itu kan urusan kitab abang. Lah itu kitab Anda. Lukas 11 nomor 27, Yesus nete, berarti Tuhan Bapa nete. Barang siapa yang melihat aku nete, maka dia sama melihat Tidak pencipta menyembah langit dia dan dalam bumi ini nete bentuk gitu. manusia, tapi saya menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sayangnya Yesus manusia. Itu salah. Enggak. Sayangnya Yesus manusia. Yang Anda sembah itu, yang itu tadi yang Ya, datang karena kepada Yesus Paulus datang yang bukan sebagai manusia. Dia menyelamatkan Barang siapa setiap yang melihat manusia. aku, sama halnya melihat Bapa. Yang dilihat tadi apa? Manusia atau bukan? Tadi katanya yang dilihat manusia. Melihat aku
melihat Bapa. Berarti melihat manusia melihat Bapa. Berarti menyembah manusia sama dengan menyembah Bapa. Yang dilihat tadi situ siapa yang dilihat? Manusia atau bukan? Manusia lah. Siapa melihat? Begini, Pak, siapa yang kalau- melihat manusia? Dengar. Siapa melihat manusia? Yesus sama dengan melihat Bapa. Betul? Betul sekali. Siapa yang menyembah Yesus manusia sama dengan menyembah Bapa yang manusia, yang Bapa yang bukan manusia. Betul? Betul. Kalau menyembah Yesus menyembah Bapa toh. Berarti Karena Anda menyembah manusia. dan Bapa adalah satu. Berarti Anda menyembah manusia. Loh, apa ini? Yesus berkata bahwa barang siapa yang mau menyembah Bapa harus menyembahnya dalam roh dan Tadi kebenaran. katanya melihat Bukan Yesus. menyembah manusia dong. Melihat Menyembah dalam roh Yesus. dan kebenaran. Tadi katanya siapa yang melihat Yesus melihat Melihat Bapa. Bapa. Siapa yang menyembah Yesus? Iya, melihat Bapa. Nah, Yesus manusia nggak di situ? Yesus Kau itu lagi 4-0 kita percaya lagi. dengan 4-0. Bukan Siapa manusia, yang Bang. melihat Dia Tuhan. Yesus yang adalah manusia sama halnya melihat Bapa. Siapa yang menyembah Yesus yang manusia Ya, benar. sama halnya menyembah Bapa. Ya kodong 4-0 Iya. lagi deh. Iman Karena Anda Bapa datang dalam tengkurap bentuk lagi. manusia supaya bisa dikenal oleh umatnya. Oh. Tapi kalau abang menyembahnya gimana? Sekarang begini. Abang kenal Sekarang begini, apa diturunkan? Sekarang begini, Anda mengenal Yesus, coba buktikan kalau Anda mengenal Yesus. Dia manusia, kayak mana? Kayak bom-bom. Yang abang bilang tadi maksud itu kan inkarnasi. Inkarnasi lagi. Inkarnasi. Jadi semakin yakin. Udah, tunggu sabar. Inkarnasi. Ketika, ya coba terangkan. Inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu Awalnya apa? kan Tuhan. Tuhan itu kan roh kan, tidak bisa dilihat. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Nah begini, pada awalnya Firman. Firman itu telah menjadi manusia. Itu apa itu? Apa itu tidak firman? mengerti Di situ berarti. Ya, makanya jelaskan firman itu apa? Firman itu kebenaran. Ada dari mana? Protestan, Katolik? Pakai dalil. Pakai firman. Iya, firman itu Pada apa? awalnya kan firman. Firman itu Awalnya apa? firman. Firman itu. Maka firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu apa yang menjadi manusia? Memang ya, susah ya. Iya susah karena kalian cuman doktrin, kalian cuman dogma di gereja, kalian tidak belajar Bible. Firman itu perkataan, kehendak. Gimana? Nah, kalau misalkan roh yang berbicara, jadi kita tidak mengerti. Gitu. Maksudnya? Ketika, misalnya begini, Tuhan itu kan roh kan. Kata siapa Tuhan itu roh? Tuhan itu bukan roh. Nah, ketika Tunggu. roh itu berbicara kepada Tunggu. maka manusia tidak akan mengerti. Tunggu dulu. Tuhan itu bukan roh. Tuhan bukan roh. Lah, sekarang coba kamu definisikan roh adalah Tuhan sendiri. Roh itu kan roh Tuhan. ya enggak, roh definisi roh apa? Roh adalah Kerjaan itu. itu doktrin gereja. Roh itu makhluk halus. Masa Tuhanmu makhluk halus? Tuhan itu kan roh kan. Tidak bisa Ini dilihat, kan? bukan. Yang roh itu iblis, malaikat, manusia. Itu yang roh. Kalau Tuhan Terus bukan menurut roh. Bapak, Tuhan itu siapa? Bapak bisa melihat Tuhan atau tidak? Tidak bisa, nggak ada orang bisa melihat Tuhan. Ya sama dengan roh kan, tidak bisa dilihat kan? Berarti Tuhan Anda sama seperti kentut. Astaga. Kentut nggak bisa dilihat. Itu jauh banget pikiran abang. Iya, Anda yang menyamakan hantu dengan Tuhan. Roh itu hantu, tidak terlihat. Ayo. Berarti Tuhan Anda adalah hantu. Yang Kristen Katolik
Pak, silakan tanya tangan. Percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus Tuhan. Tuhan bagi orang Kristen yang tidak mengerti Tuhan yang sesungguhnya. Kata Yesus kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang di atas, satu-satunya Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Itu ajaran Yesus. Ajaran Kristen beda. Ajaran Kristen, Yesus Tuhan. Sudah berbeda dengan ajaran Tapi kalau Yesus. saya berbicara tentang inkarnasi, orang tidak mengerti. Inkarnasi itu ajaran Hindu Buddha. Ajaran Hindu. Inkarnasi itu ajaran orang-orang politeisme. Dewa turun berinkarnasi menjadi manusia. Manusia. Itu ajaran Roma Yunani. Bukan ajaran Samawi, bukan ajaran para nabi itu. Yesus tidak mengajarkan Abang dengar itu. Abang dengar ya? Ya. Nah, kita kan nggak mampu berbicara dengan Tuhan. Kata siapa? Tapi yang mampu bicara dengan Bisa. berarti lebih. Bisa orang bicara sama Tuhan, kenapa tidak bisa? Itu parahnya, Bang. Nah, Kalau- sekarang begini. Anda percaya kalau Tuhan itu maha mendengar? Maksudnya? Apakah Tuhan itu maha mendengar? Kita kan berdoa. Ya, itu tahu. Berarti kita bisa bicara sama Tuhan. Nah, kalau misalkan Tuhan mau menjawab kamu, bagaimana? Tuhan menjawab setiap doa. Tidak ada yang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, itu ibaratnya menyembah Tuhan dalam roh, betul tidak? Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan. Pencipta roh itu bukan roh. Roh itu ciptaan Tuhan. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh. Berarti apa yang menciptakan roh gitu? Tuhan yang menciptakan roh, bukan kita. Oh, saya pikir abang yang menciptakan Oh, itu roh. firman Tuhan di Zakaria, kitabnya orang Yahudi. Bahaya ini. Kau ingin Tuhankan aku juga? Berarti abang percaya tidak bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak percaya, Kak, sebab dia manusia. Kenapa enggak percaya? Karena dia manusia yang bertuhan. Padahal perkataan yang dia ucapkan itu adalah kebenaran. Setiap perkataan Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14:24. Perkataan yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Elohim yang mengutus aku. Berarti percaya dengan Tuhan Yesus kan? Yesus itu utusan Tuhan, penyampai firman, bukan Tuhan. Ya berarti Anda percayakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak, karena dia manusia. Nah, itu. Tadi kan abang bilang percaya dari perkataannya. Ya, dia manusia yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Maksudnya dia itu adalah Injil berjalan. Berarti percaya berarti. Percaya Yesus adalah utusan. Ayo. Saya sebagai utusan gitu ya. Iya, utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, orang yang dipakai oleh Yesus itu seperti apa? Orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Orang yang dipakai Yesus itu adalah murid-muridnya. Yang Kristen sekarang bukan Yesus Yahudi yang bekerja di orang Kristen, tapi Yesus lain. Berarti Bapak percaya bahwa itu adalah murid-muridnya kan, seperti Petrus dan Ya, itu betul. Mereka diberi kemudian. Kenapa? Itu utusan, orang murid-muridnya itu sebagai utusan. Utusannya Yesus kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Murid-murid Yesus diutus kepada orang Yahudi. Kalau Yesus itu Tuhan sendiri. Waduh. Tuhan yang menjadi manusia. Waduh, sama seperti Krishna, ya kan? Krishna. Ya kan? Krishna apa? Krishna itu adalah Brahma yang turun ke bumi menjadi manusia. Sembahannya orang Hindu. Sembahan orang Hindu. Kalau saya orang Hindu ya. Kan orang Hindu Trimurti, Anda Trinitas, sama. Begini Bang. Gimana lagi? Sebagai orang Katolik Kristen, Yesus adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhan tapi menjadi menurut manusia. Yesus
Yesus bukan Tuhan. Itu kan menyampaikan kebenaran. Itu bukan kebenaran, itu kebohongan. Kita mudah untuk memahami. Iya. Karena manusia tidak bisa memahami bahasa roh, betul tidak? Kamu ngerti nggak bahwa yang berbicara sekarang ini samamu itu adalah roh? Bang Suma yang sedang berbicara, dengar. Suara yang sedang kau dengarkan dari Bang Suma itu adalah suara roh. Ini sekarang, kau sekarang lagi berbicara dengan rohku ini. Berarti saya berbicara kepada abang berarti roh gitu. Yes, pintar. Mudah-mudahan kau sampai ke sana ilmunya. Saya sekarang berbicara dengan rohmu. Karena kalau jasadmu tidak bisa berbicara. Pernah kamu lihat orang meninggal bicara? Pernah? Berarti kalau abang menyampaikan kebenaran kepada saya berarti saya terima. Iya, sekarang pertanyaan saya, pernah tidak kau melihat mayat berbicara? Tidak pernah. Kenapa manusia bisa berbicara? Karena roh yang ada di dalam dirinya lah yang berbicara. Kalau misalnya abang bisa menyampaikan kebenaran, bisa membawa manusia ke hadapan Tuhan, baru saya percaya. Ya, ini saya mengajak Anda percaya kepada Tuhan, yaitu yang disembah oleh Yesus. Jangan nyembah Yesus. Yesus bukan Tuhan. Gitu. Abang menghakimi seseorang, betul tidak? Oh, bukan. Kitab yang mengatakan itu. Yesus mengatakan dalam kitabnya sendiri, dari kitabmu sendiri. Ditulis itu, hidup kekal itu adalah mereka percaya bahwa Elohim satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan Tuhan. Itu baru kita bisa hidup kekal. Kalau kita percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 17 nomor 3.